Kita langsung mulai aja kali ya, Mas Mulki ya? Ya, boleh. Sudah nggak sabar nih lihat ini. Kangen juga soalnya lagi nostalgia gitu kan. Banget. Untuk Bu Yusna sebelumnya apa mau kita bantu share screen atau Ibu share screen sendiri? Untuk materi. Saya setting sendiri. Saya mulai sekarang. Ya Bu, untuk Bu Yusna Amin, kami persilakan mulai ya? waktu dan tempat. Ya, share screen. Saya mulai ya. Ya, Bu. Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Ya. Baik ya. Belum, bukan kayak gini tuh. Share screen. Bentar. Oh, minta akses ke itu. Disable. Oke. Minta akses share screen sama hostnya. Oh iya, sudah Bu. Sudah. Dikasih akses. Oh iya. Pandu dong, Reja. Nih. Ya. Udah? Share. Ini. Udah gede enggak? Udah. Nih. Ya. Oke. Kedengeran ya suara saya? Jelas, Bu, jelas. Ya, aduh saya terima kasih sebelumnya saya dapat kehormatan dan saya senang bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan masih berguna ini old bones. Mudah-mudahan masih berguna apa yang saya akan berikan. Jadi kita akan ngobrol lah namanya penguatan konsep lanskap budaya dan tanah air kita. Nanti ujung-ujungnya pada merancang bersama alam. Amin. Nah, ini kita tuh bagaimanapun walaupun mungkin semua Anda sudah tahu apa definisi lanskap, kita ulang lagi saja. Banyak sekali definisi, tetapi yang paling absah barangkali, adalah dari IFLA, yaitu gabungan dari sistem lahan, sistem air atau area kelautan yang karakternya merupakan hasil dari tindakan dan interaksi antara faktor-faktor alami dan atau budaya. Artinya alam budaya dan ini. Dan lalu ada juga satu yang menarik mengatakan landscape is the sum of the parts that can be seen with the eye. Jadi mata yang paling penting. Jadi apa yang sudah dilihat oleh mata, kalau tadinya dulu alam liar, dia belum landscape. Tapi kalau sudah dilihat oleh mata, apalagi diberi komen oleh manusia, dia menjadi landscape. Itu all you can see, dan itu dulu pernah dikumandangkan oleh bekas dosen kita Bapak Zain Rahman almarhum yang juga pamannya Menteri Pariwisata sekarang Pak Uno, Pak Zain Rahman yang mengatakan landscape itu adalah sejauh mata memandang. Salah satu teman kita di Taman Mini Pak Joko Budiono menambahkan sejauh mata memandang, sejauh kuping mendengar, sejauh mata melihat. Nah, kita lihat sekarang Indonesia, ini ada khususnya, Jawa, pengertian landscape itu lain lagi. Hampir sebetulnya sama. Landscape ini salah satu saya cuplik dari relief candi di Prigen, Candi Jawi di Prigen. Ini landscape menurut Jawa kuno. Jadi landscape itu ada manusianya, ada tanaman-tanaman yang berguna, yang fungsional, lalu intelektual, karena dia pegang buku itu lontar. Lalu ada rumahnya, nggak kelihatan ya ini ya, kelihatan nggak ya? Ada rumah dan ada tempat untuk beribadah. Berarti komplit semuanya. Jadi itu pengertian lanskap Indonesia yang rupanya unik juga. Lalu sekarang kita beralih kepada cultural landscape. Tadi telah diketengahkan oleh Anda apa definisi World Heritage dari UNESCO, dan ini definisi klasik yang menarik juga tentang lanskap budaya. Ini dari seorang geographer namanya Cole Sauer. Cultural landscape terjadi dari lanskap alami yang dibentuk oleh kelompok manusia. Kebudayaan adalah agennya, alam adalah mediumnya, cultural landscape adalah hasilnya. Saya kira cukup kita tahu mengenai itu. Sekarang kita lihat saja konsep landscape. Apa yang disebut dengan konsep landscape itu mencakup dari yang tadi kita ketahui, pengertian landscape adalah nature and culture, berarti suatu perubahan, suatu kontinuum atau kelanjutan dari
nature kepada culture, sehingga di dalamnya merupakan satu deretan dari konsep yang menyangkut konsep regional, konsep zona-zona iklim dunia dan lain-lain, konsep ekologis, konsep land use, termasuk visual, panoramik, konsep cultural, termasuk cultural landscape, konsep heritage, yang buatan, yang sejarah dan lain-lain, dan park and garden atau horticultural landscape, horticultural garden. Seluruhnya ini adalah total landscape. Jadi bermacam-macam, dan kita sekarang lihat bagaimana berbagai dimensi dari lanskap. Berarti lanskap itu mencakup unsur ragawi atau dan non ragawi. Artinya yang terlihat yang ragawi dan non ragawi, dan di atasnya juga ada unsur yang bersifat sosiologis, yaitu hak atas lanskap, yaitu hak kemanusiaan. Artinya lanskap itu merupakan hak yang mendukung eksistensi manusia. Tanpa lanskap manusia sudah bisa hidup. Hak yang mendukung martabat manusia. Karena itu cultural landscape juga mencakup martabat manusia. Jadi kalau kita mencintai, menghormati cultural landscape, kita juga menaikkan martabat kita sebagai manusia. Lalu ini ada konsep cultural landscape. Maaf, ini dibuang di mana? Nah, konsep cultural landscape kaya dengan nilai-nilai tadi yang non-ragawi, intangible, di samping yang ragawi atau tangible, tampil dengan contoh-contoh yang istimewa dari kehidupan berkelanjutan serta pengkayaan tradisi dan sejarah. Sudah lihat di sini, kalau kita lihat kalau sawah biasanya kan persegi 4 ya, tapi di Nusa Tenggara, di Flores, sawah itu melingkar. Dengan kota juga disusun melingkar. Dan disusun dari satu kearifan lokal, dari satu titik menjadi berputar. Jadi bisa bermacam-macam bentuk landscape itu. Karena itu kita tidak bisa melihat landscape hanya atau dari bangunan saja sedikit ya, tapi harus melihatnya dengan settingnya. Jadi tidak bisa hanya ini saja, tapi harus settingnya seluruhnya. Bagaikan kita melihat pohon, tidak bisa hanya lihat daunnya aja, tapi harus lihat seluruh pohonnya. Dan kalau mengerti settingnya, kita harus lihat bagaimana dia dengan sekitarnya. Jadi ini suatu pengertian yang meluas begitu. Nah, sekarang kita akan beralih pada kategori cultural landscape. Saya kira ini semua sudah tahu ya. Saya masukkan lagi supaya kita tidak lupa. Ada yang define, ada yang bersifat evolved, ada yang bersifat associative. Jadi ini contoh-contohnya, saya kira ini kita semua sudah tahu. Ada yang ini yang desain yang paling gampang itu yang desain. Ini yang evolved, ada dua macam, ada yang mengandung hubungan dengan kehutanan, dengan alam, lalu ini mengandung dengan relics atau fosil, lalu ini mengandung dengan budaya dan seterusnya, tentu Bali, Subak. Nah sekarang yang penting barangkali kita ketahui fakta bahwa cultural landscape ini sudah ada, sudah dipakai, diakui oleh pemerintah Indonesia dan ada dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Itu 4 kali disebutkan. Jadi agak sayang kalau kita arsitek lanskap tidak mengenal, sedangkan pemerintah saja sudah mengakui yang dimaksud apa lanskap budaya itu telah masuk dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Gitu. Nah, kemudian ini saya kira ini penjelasannya, dan kemudian saya ingin mengingatkan kita kembali tentang warisan titipan manusia, karena cultural landscape itu merupakan warisan atau heritage. Semua lanskap mempunyai asosiasi kultural, karena sejatinya semua lanskap itu terkena pengaruh sentuhan manusia, sehingga cultural landscape termasuk dalam konsep heritage atau warisan. Warisan itu yang kita ingat, jadi ada warisan lokal, warisan regional, warisan nasional, lalu warisan dunia, World Heritage, itu yang disebut dengan ingatan dunia. Dan kita ingin warisan budaya kita juga dikenal oleh dunia dan dihargai, dihormati, dan dilindungi. Karena apa? Karena memang warisan itu ada 3 macam menurut konsep geologis, yaitu ada warisan keanekaragaman budaya, cultural diversity heritage, ada warisan keanekaragaman geologi, ada warisan keanekaragaman hayati, dan 3-tiganya ini merupakan warisan. Dan kita harus memelihara ini sebagai masyarakat yang berbudaya dan bermartabat. Dan satu hal yang menjadi pengaruh penting atau peran penting dalam cultural landscape adalah collective memory, ingatan bersama. Kita tahu ada ingatan bersama yang sifatnya lokal, menjadi regional, menjadi national, dan menjadi world,
memory, ingatan dunia. Itu yang kita ingin harapkan, cultural landscape itu dikenal dunia, dihormati dunia, dihargai dunia, dan dilindungi oleh dunia. Dalam hal ini Badan Dunia UNESCO. Contohnya dalam cultural landscape itu terkait dengan apa yang disebut dengan ingatan bersama, collective memory, kenangan bersama yang sebaiknya seharusnya tidak boleh kita lupakan. Contohnya, umpamanya ini Taman Gua Sunyaragi, saya kira semua tahu ada Taman Sunyaragi di Cirebon. Ini seperti ini. Lalu dalam ingatan orang Cirebon ditemukan kembali ke dalam batik Taman Arum. Dan ini adalah collective memory dari Sunyaragi. Lalu ini juga di Nusa Tenggara. Orang para wanita berpakaian adat dengan hiasan kepala seperti ini adalah collective memory dari nenek moyang kita yang datang dengan perahu. Ini dari Taiwan, mereka datang, ini buktinya di relief Borobudur, dan itu diingat, dikenang terus dan muncul dalam bentuk-bentuk rumah yang berbentuk perahu. Ini yang disebut dengan kebudayaan perahu, dan ini juga kita tahu alat musik yang juga seperti perahu. Lalu ada lagi collective memory, apa yang disebut landscape menurut orang Jawa, yaitu di Jawa itu adalah gunung, banyak gunung. Landscape itu kalau nggak ada gunung bukan landscape. Jadi ini ditampilkan dalam bentuk tumpeng. Jadi gunung itu mesti ada apinya. Kadang-kadang api itu dilambangkan dengan cabai, kadang-kadang ditutup dengan daun supaya jangan meletus. Lalu semuanya dikelilingi oleh makanan apa-apa yang berguna bagi manusia. Hingga tadi konsep landscape itu yang berguna, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada makan, ada ikan, ada ayam, dari darat, dari laut, dari udara, semua berkumpul menjadi satu. Inilah landscape menurut paham kuno di bangsa di Jawa. Lalu juga itu tercermin dalam bentuk kayon, wayang. Jadi kaya sekali ingatan bersama kita mengenai apa itu landscape, yang tidak sama dengan orang Eropa karena mereka punya iklim alam yang berbeda. Dan ini yang kita hormati, kita hargai, dan kita pelihara. Collective memory itu memang merupakan suatu proses yang selalu menjadi bagian dari hasil kumpulan individu berbagi pengalaman di tempat yang sama dalam kerangka waktu yang bersama. Dan secara empirik ini adalah bagian dari bagaimana persepsi yang tersimpan lama itu terbentuk ke dalam objek-objek yang berhierarki, beruang, bersirkulasi, berintegrasi antara lingkungan. Lalu juga hubungannya dengan objek-objek, dengan pola, dengan pengulangan, itu repetisi, dengan proporsi, dengan skala, dengan keseimbangan, dengan kontras atau identitas, dengan harmoni, dengan konflik, integration. Lalu juga berpengaruh kepada individual object, volume, form, shape, tektonik, transparansi, opacity, dan semuanya itu yang merupakan ingatan dari real world, dunia yang nyata, lalu dunia itu dipersepsikan dalam ingatan, dan ini yang menjadi ingatan bersama. Jadi ingatan inilah yang kita hargai, kita hormati dalam kasus cultural landscape. Antara lain, apa yang disebut ingatan bersama itu antara lain dalam penelitian saya, bagaimana perubahan dari alam, nature, menjadi land menjadi landscape. Dalam pengertian di Indonesia, antara lain di Jawa, alam berubah menjadi landscape, menjadi land, menjadi landscape karena ada forest clearing, perubahan hutan. Ini lain-lain setiap bangsa. Kita tahu kalau di Amerika, orang Amerika pionir datang ke tanah orang Indian, mereka menemui hutan belantara, sehingga mereka lalu membuatkan pemukiman-pemukiman sehingga mereka terpesona dengan alam yang liar itu, sehingga muncullah konsep picturesque landscape. Picturesque landscape bagaikan gambar, lukisan. Kalau orang Inggris lain lagi, dia membuat landscape-nya karena alamnya itu berbukit-bukit, meadows, sehingga dia lalu bersih, lalu dia daerahnya dingin sehingga dia perlu panas matahari, maka yang dibentuk adalah meadows, padang rumput, lawn. Padang rumput tidak dikenal di Indonesia, karena itu di lantai pekarangan di Indonesia pada umumnya lantai pekarangan itu bersih, disapu, bukan lawn, tidak rumput. Itu yang kita lihat ini contohnya di desa-desa di Sumatera, di Jawa, dan di daerah-daerah lain, tanah itu tidak ada rumputnya. Kenapa? Kita lawn itu bukan budaya
kita. Lalu sekarang kita melihat kembali lagi kepada komponen dari cultural landscape. Jadi dari pembicaraan kita tadi, cultural landscape itu terjadi karena 3 komponen, yaitu lanskap, yaitu waktu, setting alam, ada geografi, iklim, flora, fauna, dan lain-lain. Lalu ada intervensi manusia dalam waktu. Jadi 3 komponen ini membentuk lanskap budaya. Dan lanskap budaya itu menghasilkan the story of the place. Gimana cerita dari tempat itu. Jadi setiap tempat itu punya cerita. Jadi kalau kita mengambil cultural landscape, ada ceritanya. Ada riwayatnya, menyangkut hal-hal, nilai-nilai yang terlihat, yang tangible, dan yang tidak terlihat, intangible. Yaitu konsep-konsep yang dipahami masyarakat, antara lain dalam ingatan bersama itu, collective memory. Dari situlah muncul teori landscape cultural, terjadi dialog antara pola landscape dan pola fisik, ya, naratif lanskap, dan ini berkait pada teori pariwisata dan berkait dengan teori urban design. Nah, sekarang kita lihat contoh beberapa praktek yang dilakukan di luar negeri dan di Indonesia. Di luar negeri sudah lama muncul European Landscape Convention oleh IFLA, dan ini mendorong UNESCO untuk menerbitkan Undang-Undang Cultural Landscape tahun 2012. Ini juga Protecting Historic Design Landscape. Di Indonesia juga pernah ada bersama-sama negara-negara ASEAN membuat deklarasi tentang cultural landscape. Lalu yang paling penting sekarang adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang telah memasukkan juga cultural landscape atau landscape budaya. Ini merupakan satu hasil perjuangan kita. Waktu itu saya juga ikut dalam BPPI memasukkan konsep cultural landscape. Sekarang kita melihat bagaimana memahami, bukan memahami, artinya pertimbangan yang paling penting dalam pendokumentasian cultural landscape, yaitu tadi di depan tadi Anda telah menuliskan juga authenticity. Jadi lanskap budaya yang bernilai heritage atau pusaka harus otentik. Kalau tidak otentik, ya kehilangan nilainya, karena salah satu syarat yaitu adanya autentisitas atau outstanding values, outstanding international values untuk kalau dia ingin masuk ke dalam cultural landscape yang bernilai dunia. Dan ini adalah konsepnya dari segi lokasi dan setting, form dan bentuk dan desain, penggunaan dan fungsi dan esensinya. Jadi kita lihat ada tangible dan intangible. Kemudian di antara saya ingin mengemukakan dengan bangga hasil beberapa praktek baik yang juga ditampilkan di sini. Ada siapa? Ada Rahman, ya. Ini proyek Negara Rimba Nusa, ibu kota baru kita yang menerapkan konsep Kepulauan Nusantara. Itu adalah konsep cultural landscape kita. Kemudian juga ada konsep yang memakai jalur geowisata lanskap budaya, sudah mulai masuk. Ini yang harus diperbanyak, dan juga di luar negeri ada juga. Kemudian tapi di samping itu ada beberapa kecemasan kita. Berbagai masalah lanskap terkait perlindungan lingkungan dan warisan alam dan budaya. Ada kita baca di koran, di media massa, di macam-macam. Dan tahun 2050 diramalkan kota-kota yang terendam di masa depan, termasuk di Pulau Jawa, Jakarta termasuk. Lalu ada masalah warisan dunia kita yang telah diberikan kartu kuning. Kita tahu heritage lanskap budaya kita yang telah diakui sebagai World Heritage ada 9, itu sekarang hampir semua sudah dapat kartu kuning yang nanti akan jadi kartu merah, artinya akan dicabut status warisan dunianya. Karena apa? Karena kita dianggap tidak berhasil atau gagal memeliharanya. Karena itulah saya memajukan konsep ini agar kita sebagai arsitek lanskap berusaha menjaga, mempertahankan gempuran berbagai kebijakan pemerintah yang sebetulnya maksudnya baik, tetapi apabila keliru penerapannya atau konsepnya, maka akan berakibat fatal. Seperti ini, Subak Bali yang dulu diakui sebagai cultural landscape sebagai World Heritage, Borobudur yang begitu hebat, Taman Nasional Komodo, lalu hutan tropik Nusantara, Leuser, Bukit Barisan Selatan, Kerinci Sebelat, juga Taman Nasional Lawrence di
Papua itu telah mendapat kartu kuning ya dari UNESCO. Demikian juga di luar negeri, ada Liverpool yang dulu dianggap sebagai simbol dari awal munculnya revolusi industri atau kota waterfront city, contoh waterfront city abad 18, 19, lalu Great Barrier Reef di Australia, lalu Dresden Elbe Valley di Jerman yang juga mendapat kartu merah. Kalau ini sudah kartu merah, kalau Liverpool sudah dicabut. Kalau Great Barrier buru-buru diselamatkan oleh pemerintah Australia. Dresden Elbe juga sedang buru-buru diselamatkan. Dan ini menjadi kekhawatiran kita juga, yang juga harus kita jaga agar supaya ingatan kolektif bangsa kita juga tetap diakui dunia, dihargai dan dihormati dan menjadi ingatan dunia. Selain itu juga ada rekayasa kota adaptif pandemi itu menjadi kasus lain yang akan dibicarakan pada kesempatan lain kalau ada. Jadi demikian yang saya kemukakan, dan beberapa permasalahan pengelolaan lanskap budaya di Indonesia antara lain karena kurang kuatnya kolaborasi. Karena itu kita perlu sekarang kolaborasi antar stakeholders, antar bidang-bidang keilmuan, lalu pelestarian versus pembangunan dan pengembangan, pelestarian versus pemanfaatan, antara lain pariwisata, pentas seni. Kita tahu karena kita sangat menggebu-gebu pariwisata, seperti dulu pemerintah ingin mengadakan penguatan secara masif pariwisata nasional, tetapi tidak disertai dengan penjagaan otentisitas, sehingga itu akan membahayakan. Samping itu juga ada ego sektoral atau intervensi kapital yang kerap membuat masyarakat dan budaya menjadi terpojokkan. Sebaliknya cenderung tidak ingin berbagi atau bahkan memonopoli. Dan selain itu ada lagi tidak ada dokumen management plan yang sesuai dan termutahirkan dengan implementasi yang benar. Kan juga yang penting terbatasnya sumber daya manusia yang memahami benar seluk-beluk warisan budaya, terutama aspek otentisitas. Di bawah ini ada contoh desain baru Kota Lama Jakarta tahun 2017 yang ditolak oleh UNESCO karena meskipun bagus tetapi tidak sesuai dengan konsep HUL, Historic Urban Landscape. Karena ini konsep seperti konsep Art Nouveau, tetapi di sekitarnya ini bukan gaya Art Nouveau. Ini adalah gaya abad 18. Sehingga meskipun bagus, tapi tidak serasi dan tidak menggambarkan sejarahnya pada masanya. Kemudian ini lagi, contoh lagi satu di Taman Mini kalau saya nggak salah, Rumah Minang. Rumah Minangnya bagus, tetapi depannya ada lawn. Lawn itu bukan budaya Minang, tidak ada. Di budaya Minang itu medan bapaneh, panas. Untuk orang berkumpul mendengarkan atau melihat tari-tarian atau upacara kerajaan. Lalu yang paling penting harus ada kelapa. Pohon kelapa, pohon kunyit, karena tanpa kunyit orang Badang tidak bisa masak gulai. Lalu tidak ada kelapa, nggak bisa makan. Jadi itu ini adalah konsep impor dari Inggris. Ini konsep English Landscape Gardening Style yang mengaruhi hampir seluruh dunia di abad 19. Dan ini dalam konteks cultural landscape, ini malah merusak, menghilangkan otentisitas. Dulunya begini, no law, tidak ada law. Jadi ini yang antara lain contoh bagaimana kita memelihara otentisitas. Ini juga candi Prambanan, candinya bagus, tetapi penyelesaian landscape-nya, concourse, ini jalan masuk, yang diselesaikan dengan gaya English Landscape Gardening Style. Itu juga lawn. Tidak ada di zaman abad ke-7, dan candi ini abad ke-7, ya. Tidak ada gaya yang seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang sebenarnya adalah clean land sebagai ingatan atau memory, ya, ingatan bersama, collective memory, bahwa landscape itu terjadi dari forest clean, bukan lawn making. Kemudian juga kebiasaan membuat huruf-huruf yang dimulai dari orang mendapat inspirasi dari Hollywood, lalu Amsterdam. Tapi kemudian Amsterdam cepat-cepat memperbaiki, dihapus oleh Dewan Kota Amsterdam, menghapus tulisan Amsterdam ini. Tapi kita masih ikut-ikut Ternate, kota-kota banyaklah di mana-mana. Kemudian ini lagi di Taman Nasional Bromo. Gubernur Papua Manokwari.
Ada yang mau ngomong? Nah, ini karena kepingin ada huruf, tapi malah mengganggu panorama di belakangnya. Kemudian ini kompleks kantor gubernur Papua. Aduh maaf ya, ini bagus, tetapi tidak memperlihatkan bagaimana Papua. Kemudian juga kita membangun itu tujuannya edukasi, rekreasi, fantasi, atau amusement. Kalau kita ingin membuat itu untuk edukasi, tentu kita tidak menganut atau memakai konsep Disneyland. Disneyland itu menjual fantasi. Maunya di Taman Mini, yang dijual adalah edukasi dan rekreasi, tapi bukan fantasi. Dan bukan amusement seperti di pantai Victoria ini. Dan juga ini satu contoh baru saya lihat di Kompas kemarin, ini SDN Sekolah Dasar Negeri Jakarta Barat yang desainnya seperti Versailles. Anda tahu Versailles itu taman Raja Ludwig ya, di Prancis, yang bukan menggambarkan kepentingan untuk edukasi, tapi lawn yang luas untuk memperlihatkan kekuasaan raja yang absolut. Jadi ini berbagai ketimpangan karena mungkin pemahaman yang kurang. Nah, sekarang apa kata orang kalau cultural landscape punah? Padahal kita punya kearifan lokal. Di antara kearifan lokal saya ingin ingatkan di Majapahit, ini dalam kitab Negara Kertagama dikatakan ada 7 syarat untuk menjadi ksatria. Ada main alat permainan, minum macam-macam, dan terakhir adalah enjoying scenery. Jadi orang-orang zaman abad ke-14 di Majapahit telah tahu bagaimana menikmati pemandangan sebagai syarat menjadi ksatria untuk bisa masuk ke dalam kawasan kerajaan. Kemudian ini ada lagi satu contoh yang bagus sekali dari konsep archaeological landscape, yaitu ini satu penelitian oleh Profesor Mundarjito almarhum, baru meninggal wafat bulan Juli yang lalu, yaitu dia membuat satu penelitian tahun 1994 peta komposit dari Kabupaten Bantul dan Sleman, di mana dari sepanjang jalur yang mengandung sungai ini ada 218 tapak arkeologis yang penempatannya mengikuti konsep ekologi. Walaupun dasarnya dari konsep India, yaitu Manasara Silpa Sastra, kitab Hindu, tetapi dengan adaptasi pada kondisi tropis Indonesia. Ini luar biasa yang kita mungkin tidak tahu kearifan lokal bangsa kita dari abad zaman dahulu. Kemudian ini lagi saya beri contoh lagi di Toraja. Ketika saya ke Toraja, ini ada sawah, orang buat sawah persegi 4, lalu setiap buat sawah selalu di tengahnya ada melingkar, ada kolam. Artinya ini suatu kearifan, dibuatkan sawah untuk makanan utama, nasi, tapi ada tempat untuk ikan, jadi untuk lauk. Jadi ini luar biasa, hebat sekali. Dari segi pola ruang, pola persegi 4, square dengan pola circle, melingkar. Dan lalu ini pola rumahnya dan di belakangnya pelataran. Inilah setting menyeluruh yang disebut dengan total landscape. Dan kita kembali pada apa kata orang bila cultural landscape punah. Ini diramalkan oleh tokoh Heritage Strategist International, Dano van Rietvema, yang mengatakan in the long run, the economic impact of heritage conservation is far less important than its educational, environmental, cultural, aesthetic, and social impact. Karena itu, walaupun kita menganggap social economic impact dari heritage conservation itu penting, tapi di masa yang panjang akan kurang pentingnya dibandingkan pada aspek edukasi dan impact-nya pada lingkungan, budaya, estetik, dan sosial. Karena itu penting untuk tidak hanya memahami lanskap budaya dan mendengarkan kearifan lingkungan di dalamnya, tapi kita juga harus melindunginya agar tidak musnah ditelan globalisasi. Seperti diingatkan oleh David Henley tahun 2007 yang mengatakan kita tidak boleh melakukan kebodohan yang kelak akan sukar dimaafkan oleh anak cucu kita. The folly our descendants are least likely to forgive us. Jadilah orang-orang yang bijaksana, yang tidak disalahkan nanti oleh anak cucu kita karena kita lupa untuk memeliharanya. Nah, sekarang saya ingin beralih pada konsep tanah air kita. Tanah air. Indonesia dari Sabang sampai Merauke disebut orang Indonesia sebagai tanah air. Land and water. Tidak ada negara di dunia yang menyebut negerinya tanah air. Hanya Indonesia. Ini adalah bukti kearifan bangsa Indonesia bahwa negaranya itu pulau.
ada pulau tanahnya, ada airnya. Karena itu setiap gubahan landscape selalu ada tanah, ada air. Ini juga contoh dalam wayang kembali ya, dalam gunungan ada gunung simbol tanah, ada air, ada daratan, ada perairan, ada segara, ada wukir polaman. Kalau di Sumatera ada dare, ada pesisir. Kalau di Cina, di konsep oriental, di Cina dan Jepang ada yin dan yang, ada manusia darat, ada manusia air. Jadi luar biasa kearifan lokal bangsa kita dengan konsep land and water ini. Kalau di luar negeri orang mengatakan negerinya fatherland, our motherland, tapi tidak ada yang mengatakan land and water, hanya orang Indonesia. Jadi kita bangga dengan warisan nenek moyang kita. Jadi tanah air, Weltan Saung, pandangan hidup bangsa Indonesia tentang lanskap, tercakup dalam konsep tanah air. Selat-selat dan laut menjadi pemersatu bukan pemisah. Lalu juga konsep kawasan Nusantara atau archipelagic space yang dipakai oleh Rahman dalam konsep negara Nusa, kota Nusa Rimba itu. Dan ini sekarang kita melihat bagaimana Indonesia, lanskap Indonesia adalah refleksi dari identitas keanekaragaman bangsa. Ada 300 suku bangsa, ada 300 bentuk budaya, ada 500 daerah, 529 daerah otonom. Lalu hutan tropis Indonesia merupakan hutan besar ketiga setelah Brazil dan Demokrasi Kongo, negara Republik Demokrasi Kongo. Dan kita kenyataan ini semakin hari semakin kita jangan sampai kita lupa, karena dasar utama penataan ruang yaitu pada daya dukung yang perlu diintegrasikan pada 7 divisi biogeografi Indonesia, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya, kalau kita mendesain landscape di daerah ini, ya ikuti biogeografi yang ada di sini. Jangan yang ada di sini, di Jakarta, dipindah ke sini, atau dipindah ke sini, kena lain biogeografinya. Itulah kepahaman kita mengenai tanah air. Kita lihat juga bagaimana hutan Indonesia, ada hutan hujan, ada es, ada pantai, ada hutan mangrove, ada hutan rotan dataran rendah, ada karang, ada hutan sphagnum, ada padang savana, banyak sekali yang tidak ada di negara lain. Jadi ini yang harus kita pelihara. Jangan sampai apa yang ada di sini kita masukkan di sini, apa yang ada di sini kita pindahkan ke sini. Ya, itu menjadi menyalahi apa yang kita kenal tadi dengan 7 divisi biogeografi Indonesia. Karena saya pernah melihat ke Kalimantan, ke Papua, taman ada di sana yang dibuat di sana, ruang terbuka hijau didesain menuruti bentuk Jakarta, padahal biogeografinya tidak sama dengan Jakarta. Dan ini semua mengingatkan kita bagaimana kekayaan, keindahan alam negara kita yang diistilahkan oleh koran majalah Tempo sebagai nirwana. Ada 100 surga nirwana tersembunyi di sekujur Nusantara. Ini digambarkan oleh koran majalah Tempo. Dan ini tentu kita ingat-ingat sebagai warisan. Karena itu, bagaimana solusi arsitek lanskap dalam hal ini adalah merancang atau merencana bersama alam dan budaya. Artinya, landasan pertama itu kita memahami para geografi negara kepulauan, archipelago, lalu memahami fisiografi daerah terkait yang 7 geografi tadi. Kemudian landasan kedua, mengenali mengembangkan flora fauna budaya asli, itu bagaimana asli dan kearifan lokal, antara lain contohnya tadi di Sleman tadi, yang merupakan kajian arkeologi ruang skala makro yang mencakup pertimbangan ekologi. Jadi aneh tuh, bukan aneh, luar biasa ya, ilmu arkeologi sudah juga memasukkan aspek ekologi ke dalam temuan-temuannya. Dan alasan ketiga adalah merancang dengan kearifan lokal dan menjaga otentisitas yang disebut juga dengan genius loci. Jadi paradigma merancang bersama alam atau perancangan berwawasan lingkungan dulu pertama kali dicetuskan oleh Ian McHugh, kita semua tahu tahun 60, sehingga dikatakan sekarang perancangan tidak berwawasan lingkungan merupakan perbuatan sewenang-wenang, serampangan, aneh, tidak ilmiah dan tidak relevan lagi sekarang.
kita flashback kembali pada bagaimana pionir landscape ekologi, yaitu Design with Nature, Ian McCart, yang memasukkan konsepnya yang merupakan dilakukan dengan metode pendekatan yang dilakukan dengan pengintegrasian ilmu fisik dan biologi, termasuk ekologi terestrial dan perairan, menjadi sebuah proses yang sistematis untuk analisa dan perencanaan, serta menjadi semacam kerangka kerja ekologi untuk perancangan dan perencanaan lanskap. Pendekatan ini menggunakan teknik yang disebut dengan metode peta tumpang tindih atau overlay method untuk memperoleh hasil analisa kesesuaian lahan komposit, suatu metode yang mudah untuk diaplikasikan ke dalam teknik komputerisasi modern atau Geographic Information System. Ini dituliskan oleh teman kita, alumni FAL, Insinyur Benyamin Ishak MLA, yang juga murid McCart. Saya masukkan gambarnya di sini ketika ia difoto dengan Ian McCart. Jadi terima kasih ini masukan dari Benyamin. Nah, ini contoh bagaimana McCart membuat konsep dan memadukan atau melakukan analisa metode peta overlay tadi. Ini antara peta slope, drainase, formasi batuan, tingkat rawan erosi, ketinggian dari muka laut, relief, geologi. Dan ini contoh analisis ketahanan, contohnya pokoknya pada analisis ketahanan pantai. Jadi semua kita harus lihat bagaimana ekosistem, kerapuhannya, dan bagaimana menjaganya. Jadi setiap kawasan itu mempunyai batasan-batasan adanya sendiri yang juga harus dikenali. Kalau ini contoh di Eropa, kalau di Indonesia tentu ada contohnya. Kalau di daerah pesisir ada formasi hutan pantai, formasi hutan pantai atau formasi Barringtonia, ada formasi hutan mangrove, ada gumuk pasir, ada formasi Pescapre, ada formasi rumput laut, ada padang lamun, itu daerah tempat ganggang. Dan ini yang harus dipelihara. Jadi ini yang harus dijaga, seperti waktu Pemda DKI akan membangun pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Ini harusnya dipelihara, dijaga formasi-formasi ini agar tidak hilang, sehingga dia menjadi penjaga ekosistem. Dan ini juga kalau dalam bantaran sungai, analisis riparian atau kawasan bantaran sungai juga harus dianalisis menurut kekuatan, daya dukung, dan daya tampungnya dan kekuatannya. Kemudian juga semuanya itu menunjukkan penerapan konsep design with nature. Bisa penyelesaian riparian bisa berupa trail seperti ini, bisa juga berupa step pathway seperti ini, bisa juga berupa ini. Dan ini adalah salah satu contoh tahun 2013 ASLA Award winner untuk penyelesaian daerah riparian. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya tidak memakai perkerasan, tapi justru mengembalikan ekosistem alam. Kemudian ada juga satu contoh yang bisa juga dijadikan konsep, yaitu model kajian perencanaan lanskap berjalan, juga di konsep lain berbasis ekologi dan budaya. Kita tahu dalam perencanaan jalan ada konsep vision and motion, bagaimana pergerakan kendaraan melewati jalan itu, lalu urut-urutan panorama yang disusun sesuai dengan vision and motion itu. Juga ada ini konsep VRM, the Visual Resource Management, bagaimana visual resource itu, sumber-sumber daya alam itu disusun dulu, diatur, sehingga menjadi, lalu dibuat pembobotan. Bu Jusna, mohon maaf. Sudah habis ya? Ya, sudah selesai. Bukan sudah habis, Bu. Mohon maaf, slide-nya masih berada di pandangan hidup bangsa Indonesia tentang lanskap, belum berpindah. Oh, kok jauh sekali, Kakak? Jauh sekali ya? Ini nggak muncul yang ini? Yang ini nggak muncul? Yang sekarang masih kami lihat yang ini, Bu, yang ada benua purba itu ya, Laurasia sama Gondwana, dan comparison antara Amerika dan Indonesia. Weltan Saung. Wah, jadi nggak sama ya? Wah, ini udah jauh, ini udah selesai sebenarnya. Saya kembaliin lagi ya gambarnya ya. Ini nggak keluar, ini keluar. Analisis ketahanan pantai keluar. Belum, Bu, belum. Mungkin di stop sharing dulu, kemudian di share ulang. Oh, share ulang ya. Stop share. Share screen ya. Share screen. Ini, baru sampai sini. Ini saya tulisin ya, ini ya. Ini sudah.
Ini udah? Ya, sekarang sudah terlihat tapi belum dalam posisi slideshow. Oh ya, ini saya bikin ini ya. Ini ya. Nah, ini udah. Ini udah ya. Ini udah. Eh, ini saya Waduh. belum lihat. Nirwana di Sekujur Nusantara sudah? Belum, saya belum lihat yang Ibu. ini. Belum. Oh, waduh. Sorry, maaf ya. Wah, ini Ya, mohon maaf ASN-nya juga terlambat gaptek nih. mengingatkan, Bu. Coba ya. Ini udah ya, lanskap Indonesia udah. Ini. Lanskap Indonesia yang nomor 24 udah. Belum. Bu. Oh, Belum, Bu. Weltanschauung tadi ini kan. Nah, Ya, itu udah. ini udah. Weltanschauung Nah, terakhir. Terakhir Ini ini. dia. sekarang ini udah lanskap Indonesia. Masuk. Belum. Ini belum. Ini Belum ini, ya. ini belum Jadi- belum disampaikan ya. Saya kira saya udah baca, jadi nggak usah ya, dilihat aja ya. Kalau nanti kelamaan kasihan. Ya, Nah, ini berbagai ekosistem udah ada ya. Udah ya. Oke. Ini Nirwana di Sekujur Nusantara. Sudah. 100 surga Indonesia. ya, Nah, ya. Ini bisa ini dipahami terlihat ya ini. kaitannya. Mm. Lalu ini solusi arsitek lanskap merancang bersama alam dan budaya. Ini Ya, paradigma udah terlihat. merancang bersama alam, landasan 1, landasan 2, landasan 3. Ya, ya. Lantas ini pionir ecological landscape, Ian McHarg. Lalu apa yang dimaksud Oh, ya. metode peta, tumpang tindih, overlay method. Lalu fotonya si Benjamin Ishak. Ada Ya, yang kenal kan? ya. Nah, lalu ini analisis ketahanan pantai, gumuk pasir. Ya, udah ya? Udah. Ya. Lalu Ya. ini analisis kawasan bantaran sungai atau riparian. Lalu ini wetland asal award winner tahun 2013. Lalu ini model kajian perencanaan lanskap visual resource management. Jadi banyak yang bisa dilakukan oleh arsitek lanskap menyelesaikan berbagai masalah dalam kaitan dengan cultural landscape dan tanah air kita dan merancang bersama alam. Saya kira sementara itu kalau ada yang mau tanya silakan, dan maaf kalau cepat-cepat ngomongnya, mudah-mudahan dipahami, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Salam untuk semua. Saya tutup ya. Tutup. Ada yang Iya, mau nanya? terima kasih, Bu. Terima Saya kasih tutup ya. Bu. Mohon maaf tadi agak kendala teknis ya. Saya juga nggak begitu merhatiin karena saya lagi mendengarkan gitu. Ini enak yang diceritain sama Ibu. Mohon maaf. Ini untuk gayanya atas gaya semuanya. dosen aja nih, padahalnya udah. Di flashback Bu. Iya, gimana? Aduh, Ya, sorry ini pengalaman Anda pasti lebih kaya dari saya. Apakah nanti materinya bisa di-share? Bisa nanti saya share. Nah, nanti saya bisa Mas, udah dijawab oleh Reza. Oke. Iya. kemudian ini Bu, kita langsung ke sesi tanya jawab aja mungkin ya. Ya, silahkan. Ini dari Mas Rahman tadi. Mungkin Mas Rahman mau ngobrol langsung sama Bu Yusna atau saya bacain aja yang di chat? Bacain aja nggak apa-apa. Oke, siap. Halo Rahman. Ya, Ibu, Halo, nanti Bu. ini ada pertanyaan dari Mas Rahman. Bu Yusna, pertanyaan hipotetikal. Apakah 200 tahun lagi perubahan dinamis budaya yang sedang kita alami sekarang akan menjadi ingat kolektif bagi generasi itu dan menggantikan ingatan kolektif budaya yang kita miliki sekarang? Menjadi ingatan maksudnya, Bu. Ya justru itulah tugas kita. Itulah kewajiban kita. Makanya saya mengemukakan ini supaya kita himpun semua, kita catat semua, lalu kita hargai. Kalau kita udah ngerti, kita simpan, kita jaga. Jadi kalau kita mendapat kesempatan mendesainnya atau menatanya, baik untuk pariwisata atau apa saja, hipotetikal 200 tahun lagi, kita berusaha supaya ingatan itu tetap ada, karena itulah seluruh dunia itu berusaha, karena itu ada World Heritage. Konsep World Heritage itu ingatan dunia itu konsepnya demikian, supaya ingatan-ingatan lokal, regional, nasional, lalu itu dihimpun menjadi ingatan dunia, supaya dunia ingat ini di Indonesia ada konsep kayak gini. Nah itu yang kita jaga, karena itulah kita jangan sampai membiarkan punah, konsep itu punah. Jangan kita membiarkan seperti lanskap Pulau Jawa yang diramalkan 50 tahun lagi akan tenggelam. Itu fisik. Sedangkan ini landscape itu ada fisik, ada non-fisik, ada ragawi dan non-ragawi. Jadi itu yang kita pelihara. 200 tahun lagi bisa berubah, tergantung kita. Jadi itu saya kira begitu. Ingatan itu kita usahakan menjadi ingatan dunia.
sehingga kita tahu masalah-masalah lingkungan itu akhirnya berujung kepada SDGs, penyelesaian SDGs Sustainable Development Goals, ya, tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, itu bersatu seluruh negara. Nah, kita boro-boro negara di Indonesia sendiri bersatu dulu, boro-boro negara sendiri di Jakarta aja belum tentu satu. Boro-boro itu di antara kita aja belum tentu satu. Nah, itu yang berat, tapi penting dan terhormat dan mulia. Sekian. Apa menjawab? Terima kasih Ibu. Mas Rahman, gimana? Ada tanggapan mungkin? Cukup. Terima kasih Bu Yusna. Ya, selamat ya Rahman proyeknya. Ada berikutnya dari Mas Ari Detail, Bu. Mohon penjelasan adalah Jika kearifan lokal adalah spirit of place dari Nusantara, apakah kajian Nusantara seharusnya bukan hanya tindakan mengembalikan masa lalu, akan tetapi merumuskan batu pijakan secara tandragawi atau esensi, dan ragawi dalam bentuk sebagai sumber kreativitas dan akar lanskap Nusantara. Ya, betul. Ya itulah yang menjadi esensi dari otentik itu. Dan bagaimana, seperti contohnya begini, sesuatu yang otentik dan dihormati itu, kalau kita lihat tarian ya, tari pendet, tari apa, itu kalau disajikan secara terhormat dalam acara keagamaan, itu dihargai orang. Tapi kalau tarian itu kemudian berulang-ulang waktu dinner, waktu lunch di restoran-restoran, nilainya jadi turun, kualitasnya jadi turun, tidak terhormat lagi. Dan itu yang kita jaga, jangan kita jual murah. Gitu. Ada tari tortor, ada tari apa itu kalau di Batak itu yang Las Maria tahu ya, yang boneka arwah itu. Sigale-gale. Boneka sigale-gale. Kalau itu sigale-gale ditampilkan dalam acara di restoran, sangat tidak pantas. Itu kita tidak menghormati itu kita, cultural kita, kearifan kita. Jadi kita menempatkannya sesuai, yang mana yang ada yang sakral, ada yang profan, ada yang untuk hiburan. Itu yang kembali lagi tadi masalah, are we going to amuse or to educate or to fantasy? Kita mau bikin fantasi, bikin Fantasyland, bikin Disneyland. Kita mau educate, ya taman ini umpamanya. Kita mau rekreasi, ya Ancol. Tapi masing-masing punya scope-nya sendiri. Nah, kalau kita mau educate, mau memelihara kearifan lokal, yaitu kita pelihara apa yang sudah ada, dijaga dulu, lalu dipahami, dimengerti, dan disimpan. Sekarang kan pakai kecanggihan teknologi, ya, disimpan secara virtual, juga disimpan, juga dijaga secara visual. Gitu. Nah, jadi baik ragawi dan ragawi. Ya. Bisa tanya langsung ke Ibu panelis, Ibu narasumber. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja membuka mikrofonnya. Tadi dimulai mungkin dari Pak Agus, kemudian tadi Bu Ina juga udah raise hand, mungkin setelah Pak Agus, dipersilakan Bu Ina. Terima kasih banyak. Saya bukan alumni Trisakti, tapi tertarik dengan topik ini. Background saya banyak di riset lingkungan hidup. Satu hal memang, tadi Ibu sudah menyebutkan tanah dan air ya. Nah ini ternyata memang kita kehilangan memori kolektif. Sebetulnya dalam konteks hutan misalnya ya, hutan kita itu bukan sekedar disebut hutan tropis, tapi hutan hujan tropis. Gitu. Jadi kata hujan ini saya perhatikan itu banyak hilang dari narasi-narasi atau publikasi-publikasi, padahal itu sangat menentukan dalam kita memandang baik konteks ekosistemnya, termasuk nanti dalam penuangan di perencanaan pembangunan. Ciri menonjol dari hutan hujan tropis itu kanopinya sedemikian rapat sehingga itu bisa jadi jalan. Nah, info yang saya dapat, walaupun saya tidak pernah ketemu ya, di Kalimantan itu ada satu suku yang dia tinggalnya ya di atas pohon, berjalan di atas pohon, gitu. Terus yang kedua,
selalu ada genangan air di lantainya, drainase. Nah itu sehingga apa? Pada saat ada satu perubahan wilayah atau kadang-kadang kan tata ruang itu bisa dirubah-rubah ya. Ya kita paham lah ya sejak masa Orde Baru bahwa kapitalisme itu begitu kuat, perubahan peruntukan lahan itu dengan mudah. Di Jawa saja ya, Jawa ini sebetulnya tanah yang paling subur lah di seluruh Indonesia menurut saya. Mesti karena banyak gunung berapi, mestinya memang yang paling cocok dia sebagai pertanian. Gitu. Tapi kita lihat misalnya banyak kota-kota yang tadinya ada lahan pertanian sekarang udah habis. Nah ini kan kaitannya nanti dengan konteks kedaulatan pangan kita. Jangan sampai perut kita itu atau leher kita ini tergantung dari negara lain. Karena kita mengabaikan yang tadi Ibu bilang, landscape dalam konteks sosiokultural. Jadi memang banyak PR yang menurut saya masih perlu kita perjuangkan, kita elaborasi. Betul tadi menyangkut ekologi, menyangkut sosiokultural gitu ya, menyangkut hak-hak kemanusiaan. Implikasinya sangat luas karena sejak terbitnya undang-undang pemerintahan daerah, saya lupa ya nomor 5 tahun 74 apa, nomor 174, itu fungsi masyarakat dan hukum adat itu tersingkirkan dengan berubah menjadi kelurahan dan desa. Nah, padahal dalam kasus Baduy misalnya ya, itu sebetulnya bukan sekedar, memang kita salut ya ada fungsi konservasi dan sebagainya di sana. Tetapi juga sebetulnya ada yang tidak kalah penting dari aspek sosiologis, budaya. Kita bisa menapak jejak-jejak kehidupan masa lalu. Karena apa? Keyakinan masyarakat Baduy, mereka itu hanya kepada Nabi Adam. Barangkali ya, satu-satunya kelompok manusia yang masih punya hubungan langsung dengan Nabi Adam, ya suku Baduy ini. Nah, jangan sampai belief system ini hilang. Gitu. Karena ini adalah kalau tadi ada warisan budaya secara fisik, ini adalah warisan budaya secara sosial. Masih eksis mereka. Baduy dalam. Nah, sehingga landscape pun dalam arti sosiologi dan kultural tadi, mereka itu bisa berperan sebagai narasumber. Bisa berperan mungkin sebagai pakar-pakar indigenous knowledge. Jadi kita sangat membutuhkan indigenous, para pakar-pakar indigenous knowledge untuk memberikan pencerahan, memberikan pengayaan. Gitu. Dan saya yakin bukan hanya di Baduy, mungkin di kelompok masyarakat lain juga, tadi Papua, dari Kalimantan, Maluku, itu masih ada lah. Nah ini melacak warisan sosial yang tadi nanti menjadi bagian dari gambar besar landscape tanah air, itu memang sesuatu yang kita butuhkan dan perlu diperjuangkan karena akan juga menjadi satu identitas nasional. Gitu. Terus terang kita kehilangan sekali identitas nasional, sehubungan juga banyaknya literatur sejarah yang sudah sudah mengalami deviasi, mengalami pemutarbalikan fakta gitu ya. Seperti misalnya gugatan terhadap Serat Pararaton misalnya ya. Jadi yang itu terakhir-terakhir ini diungkap bahwa itu adalah buatan Belanda untuk mematikan semangat revolusioner dari pasukan Diponegoro yang begitu punya kolektif memori kuat terhadap kejayaan Majapahit. Nah, Majapahit itu berakar dari Singosari, maka dibuatlah satu cerita bahwa Ken Angrok itu seorang begal, perebut istri orang, perebut kuasa, pokoknya yang jelek-jelek lah. Mematikan kolektif.
Terima kasih, kayaknya itu dulu sebagai apa mungkin apa tanggapan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu. Terima kasih dari Pak moderator. Agus. Terima kasih Ya. Pak Agus. Sama-sama. Baik. Terima kasih Pak Agus. Wah, wawasan Anda cukup luas ya. Cuman saya ingin koreksi sedikit bahwa hutan di Indonesia itu bukan hanya hutan hujan. Ada hutan hujan dataran rendah, ada hutan hujan selalu hijau, everwet, everwet rainforest, lowland, ada highland, everwet rainforest. Lalu ada juga hutan musim, monsoon. Karena Indonesia itu ada tropik, hutan hujan tropik, ada hutan musim, lalu ada yang diantaranya yaitu ada stepa dan fauna, stepa dan savana. Jadi itu kekayaannya itu. Hutan musim juga aneh lagi. Lalu ada lagi yang peralihan. Seperti kalau kita pergi ke mana tuh di Jawa Timur itu lupa namanya itu Taman Nasional Patuya itu di situ kita melihat peralihan dari hutan hujan menjadi hutan musim. Jadi ada kering-kering, tapi di sini basah-basah. Dan yang basah banget lain lagi. Jadi ada macam-macam. Jadi kaya, saya koreksi sedikit itu saja. Lalu yang lain benar, Anda bilang memang itu harus itulah tugasnya, karena itulah ego sektoral itu harus dihindari ya, antara unsur-unsur yang harusnya berkolaborasi. Jadi saya kira titik sentral atau kata yang mujarab itu adalah kolaborasi interdisiplin dan intersektoral. Dan semuanya harus melepaskan semua ego sektoralnya untuk kepentingan bersama, untuk kolektif, menjaga kolektif memori bersama. Jadi ya itu menjadi satu keprihatinan kita. Itulah tantangan dari arsitek lanskap dalam bidang kita. Lalu kita kumpulkan dari bidang-bidang lain dan supaya pikirannya jadi sama. Dan mudah-mudahan ini bisa dengan kita terus-menerus mengingatkan ini akan merubah pandangan dunia, merubah pandangan kita, dan memelihara supaya seperti yang dikatakan Hadley tadi, jangan sampai anak cucu kita nanti menertawakan kita atau memarahi kita karena kita bodoh, gitu. Tidak memelihara, tidak meninggalkan apapun warisan yang baik pada mereka, jangan sampai itu terjadi. Saya kira begitu. Jadi saya setuju dan benar ya Anda mengatakan orang Badui ya, tetapi tentu kearifan lokal yang ya kita harus saring juga ya, yang baik, yang bisa di-share bersama, yang tidak perlu di-share bersama ya tidak usah ya. Ya susah nanti kalau semuanya dianggap turunan Nabi Adam ya repot juga ya. Jadi ya yang bisa di-share yang memang menjadi kepentingan bersama, menjadi ingatan bersama. Itu yang tekanan saya pada collective memory, pada ragawi yang yang terlihat dan yang tidak terlihat, dan itu harus ada. Jadi dalam tampilan suatu landscape yang terbentuk itu selalu ada sesuatu di belakangnya yang tidak bisa diterangkan, tidak bisa dilihat, tapi dirasakan dan dimengerti, dipahami. Itu saya kira begitu ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Kemudian tadi ada Bu Ina, dipersilakan untuk bertanya langsung. Oh iya. Oke. Terima kasih moderator Mas Mulki dan Mas Reza. Aduh sangat bahagia sekali Bu Yusna, saya bisa kumpul dengan Ibu. Alhamdulillah, Ibu adalah dosen saya, Ibu juga teman sejawat juga, betul-betul. Dan yang saya ingat dengan Bu Yusna apa? Bu Yusna yang memeriksa laporan waktu sarjana muda negara. Ibu saya ingat sekali, sehingga saya bisa membuat laporan yang jauh lebih bagus. Ya. Nah, jadi saya tadi mendengarkan di jalan karena OTW dari rumah anak pulang ke rumah, tapi sekarang saya sudah di rumah, itu mendengarkan ternyata itu sangat banyak sekali tentang lanskap budaya. Betul-betul sangat menarik dan sangat betul-betul bermanfaat untuk para arsitek lanskap. Nah, dan saya juga membaca baru sebagian buku Ibu. Buku Ibu kan tebal sekali kan Ibu ya? Oh ya, yang ini. Ya, yang saya kirim kalau nggak salah saya kirim ke, ya betul, sama Nusantara, dan Ibu juga mengirim ke dosen saya di Malaysia, dan mereka juga sangat salut sekali dengan karya Ibu. Nah, ada lagi yang ini, ada yang ini. Oh, yang itu sudah, itu yang lebih awal ya Bu ya. Nah, yang ini yang cultural landscape. Oh, yang itu saya justru belum ada yang cultural landscape. Ini sama-sama sama Ken Taylor. Oh, Ken Taylor, oke. Begini Bu, saya kebetulan waktu itu saya berkesempatan dengan Lasma, dengan Hari membuat proyek Mandalika, yang mana Mandalika Resort di sana.
Kebetulan sebelumnya Rahman yang membuat project itu. Nah, di situ dia tuh kan memang kita melihat kearifan lokal di sana. Kita kan membaca kan beberapa ya. Nah, itu baru satu project. Nah, saya ingin hanya memotivasi Ibu atau apakah memungkinkan semua kita nih, kan nggak mungkin membaca buku segitu tebal. Ini aja saya di kampus saja kadang-kadang nggak semuanya terbaca gitu ya. Bisa membuat summary Bu untuk kearifan lokal tiap daerah-daerah yang penting-penting sekali. Sehingga semua arsitek lanskap yang mendapatkan proyek itu adalah betul-betul sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal yang ada. Nah, apa namanya? Kebetulan waktu saya dengan langsung waktu di Lombok, itu kita mendapatkan dari suku Sasak. Itu ada. Dia punya prinsip-prinsip lah. Nah, jadi mungkin Ibu dari visi yang arsitek lanskap mungkin bisa membuat buku yang singkatan, yang lebih bermanfaat. Maksudnya lebih bisa digunakan oleh para arsitek lanskap gitu loh Bu maksud saya. Jadi ada yang lebih mana yang penting? Maksudnya yang kearifan lokal yang bisa intisarinya saja Bu. Itu. Ini cuma gambaran. Nah kalau memang Ibu minat, Ibu bisa bekerja sama dengan Prodi Arsitek Lanskap. Kebetulan sekarang kan ketua jurusannya kan alumni kita Bu Hiniati Wijaya. Siapa tahu dia bisa meng-guide Bu Yusna untuk membuat buku yang lebih summary sehingga bisa dibaca oleh semuanya. Nah, satu itu Ibu ya. Kemudian kedua, kami itu memang kita di sini kan berkumpul bukan akademisi, malah semua kaum profesional yang jauh lebih bagus, lebih berpotensi, maksudnya yang lebih pengalaman lah di lapangan Ibu ya. Nah, kami di sini kesempatan Bu. Kebetulan di sini juga ada Bu Desi Ratnasari, itu adalah Ketua Forum Pendidikan Arsitek Lanskap Indonesia, di mana kita ada capaian pembelajaran yang harus didapat oleh para siswa Prodi Arsitek Lanskap seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Bu, untuk capaian pelajaran untuk sejarah. Yang diminta adalah bukan konsep teori, bukan prinsip, tetapi adalah faktual sejarah arsitek lanskap. Faktual Bu. Nah, faktual. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan arahan kepada kami. Mohon maaf pada teman-teman yang lain, di kesempatan saya bisa bertemu dengan Bu Yusna. Nah, faktual apa yang Ibu bisa sampaikan kepada kami bahwa yang harus diberikan kepada para mahasiswa. Apakah faktual itu adalah, kalau sekarang ini yang diajarkan adalah seperti yang tadi Ibu sampaikan, kearifan lokalnya. Itu kan apakah merupakan faktual juga? Nah, apakah ada faktual lain yang Ibu bisa jelaskan? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih Bu Ina. Saya senang Bu Ina masih semangat untuk itu. Dan saya kira memang itu suatu pekerjaan yang kena yang cukup berat ya, karena seperti saya katakan tadi, Indonesia ini sangat kaya, multicultural country, negeri multicultural. Ada 300 suku bangsa. Ngumpulin 300 itu ada cabang-cabangnya lagi ya. Itu bukan main, itu pekerjaan yang berat. Tapi itu pun telah pernah saya di situ yang perlu sekali lagi kolaborasi. Saya kira nggak bisa hanya satu karena ini mencakup berbagai aspek gitu ya, multi aspek gitu ya. Itu harus dikolaborasikan dengan bidang-bidang yang lain yang berkaitan. Seperti sebagai contoh sedikit buku saya yang ini saya telah memukakan berbagai daerah ada kearifan lokalnya juga dari seluruh Indonesia, tapi tidak lengkap. Ini aja udah tebal seperti ini, berat, apalagi kalau khusus itu saja. Dan ada juga buku ini, Ekspresi Lanskap Etnik dan Kearifan Lokal. Ini kebanyakan sumbernya dari penelitian para ahli dari lingkungan hidup. Dan itu banyak sekali. Dan diambil orang lingkungan hidup sudah membuat penelitian luar biasa banyaknya. Dan itu saya ingin sedikit menginikan, ada satu buku yang menarik ini. Saya dapat dari Jerman, teman saya profesor dari Jerman. Baca ini, bisa dilihat ya bukunya. The Hidden Life of Trees, kehidupan rahasia pohon. Jadi pohon-pohon itu punya rahasia, bisa berhubungan, bisa berkomunikasi, dan itu terbukti dalam sikapnya. Dan itu dibuktikan dalam buku ini. Ini juga menarik. Jadi bukan manusia aja yang berkomunikasi, tanaman juga berkomunikasi diam-diam gitu ya. Kita aja nggak ngerti bahasanya, tapi ditangkap oleh si Pak Peter Wohlleben ini. Jadi ya kembali lagi kepada permintaan Bu Ina ya, itu memang memerlukan satu kolaborasi interdisiplin ya, dan pekerjaan yang berat, tapi sementara dikumpulkan sajalah apa yang sudah ada dulu, dipahami dulu. Karena dalam buku saya ini yang ini itu seluruh Indonesia ada, dan itu
ini saja dulu dipahami dulu, lalu dimengerti, lalu nanti dia diperluas kalau perlu dibikin satu-satu ya. Saya dulu pernah didatangi ada arsitek lanskap dari Portugal, dia bilang, Ibu, I'm interested to make a small books dari sini, setiap daerah itu dibikin buku kecil-kecil petunjuk ya, petunjuk apa inti-intinya. Jadi umpamanya Aceh atau Dayak itu prinsipnya kalau desa pagernya apa, lantainya apa, atapnya apa, dindingnya apa, lalu di pembagian ruangnya bagaimana. Ciri-ciri itu saja dulu katanya. Tapi setiap daerah, hanya sayang karena itu kita memerlukan sponsor dan akhirnya ya masih tergantung-gantung gitu ya, belum selesai. Meskipun dia telah membuatkan banyak sekali konsep-konsep ya yang bagus, tapi ya jadi saya menggambarkan bahwa itu proyek yang bukannya tidak mungkin, tetapi memerlukan satu kolaborasi yang kuat gitu ya. Ya nantilah kita coba kalau memang ini dulu aja dipakai dulu kalau menurut saya. Kalau sudah baru nanti. Nah, gitu ya Bu Ina ya sementara. Tapi terima kasih usulnya, nanti saya pikirkan lagi kalau ada. Terima kasih banyak Bu jawabannya. Saya jadi pengen kuliah lagi nih Bu. Kayaknya satu kurang nih Bu. Iya nih kayaknya. Bisa. SKS kurang nih Bu. Kalau ada kesempatan buat kuliah lagi, saya mau nih Bu belajar tentang ini Bu sama Ibu. Tapi kalau Anda datang ke kongres-kongres, konferensi seperti yang saya ikut di Bangkok, di Macau, itu AHM, Asian Heritage, itu menarik. Di situ kita bisa bertukar pikiran. Ya. Saya pikir kalau Anda juga ikut teruskan itu. Amin. Saya udah tua juga. Silakan. Andalah yang menjadi pelanjut gitu. Ini saking menariknya Bu, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin Bu Miria mohon tunggu sebentar ya Bu, karena ada pertanyaan dari chatroom. Dari Pak Hanif, izin bertanya Bu Yusna, bagaimana upaya yang diperlukan untuk menjadikan 7 kawasan geomorfologi Nusantara menjadi dasar dalam perencanaan atau perancangan lanskap daerah-daerah di Nusantara? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Betul. Itu yang sering saya kemukakan waktu saya dulu dengan teman-teman PUPR pergi ke Kalimantan. Itu menjadi perenungan kita juga begitu ya. Jadi memang 7 kawasan itu nanti kita harus dipelajari dari buku-buku lingkungan hidup dan etnobotani, ada namanya ilmu etnobotani, yang memperlihatkan bahwa setiap biogeografi, itu istilahnya itu biogeografi, yang ahli ini almarhumah Ibu Ning Purnomadi, kalau masih ingat ya, beliau itu yang dulu bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup ya, beliau itu sangat memahami itu. Itu di dalam buku-buku lingkungan hidup, ada yang dikarang oleh Profesor Min Rifai, dan ada lagi karangannya ada Profesor Min Rifai, dan ada banyak juga ya. Itu memperlihatkan setiap biogeografi itu punya kekhasan sendiri. Lalu ada jenis-jenis perairannya bagaimana, tanamannya bagaimana, ininya bagaimana, itu ada semuanya. Jadi itulah yang harus digali. Kalau perlu ada yang menggali itu lalu membuatnya menjadi buku. Kalau saya udah nggak kuat ya, tapi kalau Anda bisa, bahannya ada, di search ya di buku-buku itu ya, buku-buku etnobotani, ada Pak Baroto, saya lupa namanya ya, itu Pak Baroto apa ya, itu ahli etnobotani. Lalu Prof. Minrifai tentu saja, lalu Pak Kuswata, Profesor Kuswata, itu juga dari Taman Kebun Raya Bogor, dan juga banyak ahli-ahli di IPB. Jadi itu dikumpulkan gitu ya. Nanti kita bisa melihat dari segi geografinya itu dari kantor geografi di Bandung itu, pusat dulu Pak siapa ya, itu juga ada pembagian itu menurut pembagian biogeografi itu. Dan itu penting supaya kita bisa membedakan Kalimantan dengan Sulawesi beda, karena itu dipisahkan oleh garis Wallace ya. Yang itu kalau Anda lihat di Taman Mini kan begitu, di Taman Burung itu dibedakan antara burung-burung yang di garis Wallace sebelah kiri, burung-burung yang di garis Wallace sebelah kanan. Itu berbeda. Tanaman-tanamannya juga, dan formasi geografinya juga berbeda. Nah itu yang sulit kalau diterangkan begini, terlalu panjang gitu ya. Tapi bisa di search di buku-buku.
Dan itu pertanyaan bagus dan silahkan nanti Anda kembangkan lagi. Kapan-kapan kita bicara lebih khusus mengenai itu. Nah, itu dia. Ya, baik. Kemudian ini ada lagi Bu dari Pak Kevin. Pertanyaannya, selamat sore Bu Yusna. Ya. Terima kasih atas pembukaannya. Saya ingin bertanya, seperti dalam pemaparan tadi bahwa cagar alam negara kita yang masuk UNESCO World Heritage dapat kartu kuning dari UNESCO sebagai akibat dari kurangnya pengelolaan dan SDM kita. Sebagai bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang lanskap, masih adakah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kawasan-kawasan cagar alam yang mendapat kartu kuning tersebut? Dan bagaimana kita bisa memperbaikinya sebagai arsitek lanskap? Terima kasih. Ya. Baik. Saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, saya senang Anda juga menaruh perhatian pada hal-hal itu ya. Memang sudah wajib ya kita prihatin gitu ya. Karena kadang-kadang kebijakan pemerintah maksudnya baik, ingin menaikkan ekonomi, tetapi lupa akibatnya kalau keliru pelaksanaannya, seperti umpamanya Borobudur yang sekarang udah dapat kartu merah, Taman Nasional Lawrence. Lalu yang hampir juga tapi masih belum, yaitu yang nomor 9, heritage kita yang nomor 9 itu Kota Tambang Sawalunto yang tahun 2019 diangkat jadi heritage. Itu masih belum, tapi kabarnya sudah mulai mau dimasukin kartu kuning. Untung belum kartu merah. Kalau Komodo udah mulai diperingatkan, Borobudur udah diperingatkan. Nah itu kesalahannya dilihat. Jadi itu saya kira yang memperbaiki landscape arsitek sangat bisa berperan, tetapi dia harus mendapat peluang. Kalau kita nggak punya peluang, nggak punya jalur ya sulit ya. Paling kita hanya bisa capai dari luar aja. Tetapi kalau bisa ya mereka yang ada di pemerintahan itu kita ikut memberikan masukan gitu. Di sini loh kelirunya. Seperti contohnya Borobudur, konkursnya itu, lalu penyelesaian daerah sekitarnya itu, lalu penyelesaian daerah pendukung wisatanya itu, yang harusnya mendukung keasliannya. Karena Borobudur itu tidak berdiri sendiri. Kalau dulu itu Borobudur itu di sekitarnya ada pemukiman pendeta yang memelihara yang bertugas, karena itu mereka diberi bebas pajak namanya, makanya ada tanah perdikan, dimerdekakan dari pajak oleh raja zaman dulu di abad ke-7 itu, Raja Mataram dulu itu ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Lalu desain yang baru lain. Saya baca desain Borobudur oleh JICA ya, Japan International Corporation tahun 76 itu didesain, konsepnya itu pakai konsep English landscape gardening style, meskipun dia nggak sebut, tapi yang disebut adalah clumping, belting, grouping, yang itu adalah istilah khas dari Capability Brown ketika dia mengeluarkan konsep English landscape gardening style di Inggris, yang memang indah, rumput gitu. Anda lihat aja contoh-contoh taman-taman di Inggris yang haus pada matahari, karena mereka negara panas, negara dingin. Negara dingin perlu panas, perlu matahari. Kita negara tropis, pohon-pohon kita udah, hutan kita lebat gitu. Kita nggak perlu rumput karena hutan kita udah basah dengan lumut di tempat kaki kita. Yang perlu kita bersih. Jadi itu berbeda gitu. Nah, itu yang perlu dipahami, dan saya kira itu yang mesti menjadi dipahami, lalu menjadi masukan, kita berikan masukan kepada pemerintah. Dan untuk bisa memberi masukan itu nggak bisa sembarangan ya. Kita harus ada akses, harus ada jalur. Nah, supaya kita memperlihatkan keprihatinan kita juga, supaya tidak itu ya, kalau di taman-taman hutan-hutan itu, hutan cagar. Dulu tahun 96 saya pernah ikut ya dalam studi pengelolaan hutan taman nasional. Taman nasional itu kita membuatkan manajemen plan. Sayang manajemen plan itu kemudian tidak mungkin kalah dengan kepentingan lain ya, untuk investasi dan sebagainya, akhirnya kayaknya kurang dipakai, dan itu yang harus dikembalikan lagi, manajemen plan yang benar untuk melindungi ya, dan memperhatikan
kalau hutan-hutan itu ya yang saya lihat dulu tuh, itu polisi-polisi hutan itu kasihan, hidupnya tuh udah sepi, keluarganya sepi, gajinya kurang, bensin yang dikasih untuk motor, untuk senapan, pistol itu sedikit ya, sehingga mereka tidak semangat untuk memelihara hutan-hutan itu. Padahal mereka adalah titik paling penting dalam penjagaan hutan-hutan taman nasional itu. Dan itu dulu harus diperbaiki gitu ya. Demikian juga fasilitas-fasilitas di zona-zona, ada zona inti, ada zona zona yang di tepi, lalu zona tengah, lalu zona inti gitu ya. Dan itu kadang-kadang tidak bisa dipelihara dengan baik. Kadang-kadang ada tambang ya, penambang ya, di dalam hutan itu ada tambangnya, bisa masuk karena ada uang. Jadi di situ masalah ya, kembali lagi masalah ya korupsi, masalah investasi ya, mengalahkan idealisme, dan itu memang satu pekerjaan berat. Tapi terima kasih, itu saya senang Anda juga turut prihatin pada hal itu, dan itu memang menjadi kewajiban arsitek lanskap untuk, dan kita bisa berperan supaya UNESCO kembali membatalkan ya. Seperti Australia dan seperti Austria yang juga buru-buru memperbaiki. Cuman ini aja Liverpool aja yang kelupaan, udah terlanjur kartu merah. Kasihan ya sebenarnya. Padahal mereka bangsa yang sangat terkenal konservatif. Ternyata tidak bisa menjaga heritage, world heritage-nya. Ya begitu. Cukup kan? Ya. Terima kasih jawabannya Bu. Ya. Terima kasih Bu Yusna. Ya. Selanjutnya ini Bu, yang dari tadi udah mengangkat tangan Ibu Mirya Sintawati. Iya Mirya. Halo. Bertanya langsung. Ya, terima kasih Mas Reza. Ya, Ibu Yusna, saya sebetulnya ingin menyampaikan tadi di dalam paparan Ibu ada Taman Goa Sunyaragi ya, taman air ya Bu ya. Pada awalnya ya sebetulnya ini sangat menggelitik saya juga untuk menyampaikan ke Ibu karena kegemasan saya juga, tapi pada prinsipnya Taman Goa Sunyaragi ini merupakan taman yang sudah terregistrasi sebagai taman budaya, cagar budaya ya Bu ya. Nah, pada tahun 2012 saya kebetulan mengajak beberapa teman arsitek yang dari Singapura dan Malaysia untuk berkunjung ke sana karena ingin melihat selain Borobudur. Tapi ternyata setelah sampai di sana saya sangat kecewa sekali. Jadi apa yang saya harapkan sebagai Taman Purbakala, di situ kita masuk itu sudah cultural heritage itu sudah mulai hilang ya. Jadi seperti Taman Goa Sunyaragi yang saya lihat 10 tahun pada saat saya masih mahasiswa. Pada saat itu kita disambut oleh tulisan besar seperti Hollywood, Goa Sunyaragi, dan warna merah. Kemudian kita masuk lagi, ternyata kita disambut dengan Flying Fox. Flying Fox. Permainan. Ya. Menurut saya sebetulnya waktu itu terkejut dan ya agak malu ya dengan teman-teman. Kemudian, kemudian setelah itu karena kegemasan saya, akhirnya saya melakukan sedikit research ya, case study, dan saya buat sedikit research untuk saya sampaikan di dalam simposium tahun 2019 di IFLA CL atau Cultural Landscape IFLA. Itu ada di Korea waktu itu lagi di Seoul. Dan kemudian ada conference ACLA atau Asian Cultural Landscape Association di Johor. Dan research itu di situ saya juga sangat konsep-konsep landscape pada saat itu sebetulnya sangat sangat itu, it's a cultural heritage that you have to envision and to sustain ya Bu ya. Sebagai apalagi kita sebagai landscaper Indonesia. Karena satu di situ
ternyata pemanfaatan air, taman air itu pemanfaatan airnya secara alam dari yang bukit kemudian langsung ke laut. Kemudian materi yang digunakan yaitu koral dan itu ternyata itu adalah jadi di bawah dari pantai selatan. Karena kalau di pantai Cirebon tidak ada koral yang ada di Taman Sunyaragi. Jadi yang ketiga adalah di situ merupakan desain atau taman yang mengejawantahkan cultural heritage kita sebagai bangsa yang differences but one. Jadi ada konsep-konsep tiga, yaitu konsep Islam, konsep Buddha, dan konsep Belanda ya atau Eropa. Jadi sebetulnya itu adalah suatu cagar budaya yang sebetulnya perlu di sustain, di sustenance, dan tentunya ini merupakan succession dari sebuah usaha untuk mempertahankan heritage. Dan terima kasih sekali ini ada kesempatan ketemu Ibu Yusna. Yang ingin saya tanyakan ini sebetulnya research ini sudah mendapatkan dari Wali Kota Cirebon dan dari Pak Sultan. Tapi sangat disayangkan tahun 2020 pertengahan almarhum Pak Sultan meninggal. Jadi ini agak tersendat dan memang karena pandemi juga. Sekarang lagi ribut. Ini betul. Saya ingin tanyakan adalah waktu itu case study saya adalah judul dari case study saya adalah to envision an eco-cultural landscape and how to revitalize the Sunyaragi Cave Water Park. Karena yang sekarang ditulis bukan Sunyaragi Water Park, tapi hanya Taman Sunyaragi. Makanya ada Flying Fox segala macam. Taman wisata malah, Bu. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu dengan hormat, dengan segala hormat, apakah worth it ini revitalization dari Taman Goa Sunyaragi ini perlu kita upayakan bersama? Apakah cukup sudah sejalan dengan konsep wali kota setempat? Kalau Ibu bilang, kalau Ibu sampaikan ini perlu kita upayakan untuk dikembalikan kepada heritage semula, saya akan jalani setelah saya akan blusuan supaya ini tercapai. Flying Fox-nya hilang, tulisan besar-besar Goa. Betul. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu. Aduh Miria, saya senang sekali mendengar Anda berkiprah begitu dan juga mau mendalami itu. Wonderful. Saya salut ya pada Anda. Dan itu yang seperti inilah yang kita butuhkan ya, seperti Anda dan seperti tadi Agus juga ya, Rahman, itu contoh-contoh yang orang-orang komponen landscape architect yang masih peduli dan yang mau ya berturut menghidupkan kembali cultural landscape kita. Saya pikir memang Sunyaragi itu penuh dengan ya selain misteri sesuatu kaya dengan berbagai macam konsep gitu, baik tangible dan intangible. Dan Anda benar itu. Kalau ada Flying Fox itu jadi dia amusing. It's not a historic ya, it's amusement dan mungkin fantasy. Kita bukan ingin berfantasi dengan sejarah. Ada tempat-tempatnya, ada saatnya kapan kita ingin fantasi, kapan kita ingin amusement, kapan kita ingin education, dan kapan kita ingin recreation. Dan yang penggabungan antaranya yang serasi dan baik begitu dengan morality yang baik. Saya kira itu satu usaha atau pemikiran yang bagus yang mulia ya. Saya kira kalau hanya kembali lagi karena masalahnya itu perlu sekali lagi interdisiplin approach. Itu memerlukan satu kolaborasi. Sekali lagi kuncinya di zaman sekarang ini collaboration. Kuncinya adalah collaboration. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus tanya orang purbakala. Karena seperti dulu saya tidak tanya orang purbakala ya, seperti ternyata mereka tahu seperti tadi Agus yang terangkan mengenai
Singosari apa tadi itu ya, bahwa Ken Arok segala itu ternyata dia di karangannya orang Belanda ya. Ada juga untuk mengadu domba Indonesia, sama juga ada karangan Belanda mengenai pertikaian antara orang Jawa dengan orang Sunda karena pertemuan pernikahan yang gagal antara Hayam Wuruk dengan putri Sunda gitu ya. Lalu macam-macam. Nah, itu memang memerlukan satu penelitian yang serius ya. Dan Sunyaragi itu memang, mungkin kalau Anda baca di buku saya Ekspresi Lanskap itu ada yang menulis mengenai, Anda menuliskan tentang nothingness, konsep ketiadaan. Itu konsep sufi dalam Islam digabung dengan konsep ketiadaan dalam Hindu. Nah, dia gabungan Hindu, Islam, dan agama asli. Kalau dulu di buku saya Autochthonous dan Hinduism and Islam. Dan itu digabung, dan itu ada pengalaman ruang mulai dari alam peteng, gua gelap, lalu ke arga jemut, lalu gua padang. Sama seperti konsep filosofi dari wayang. Wayang itu mulai dari patet, ada yang jago wayang ya, patet nem, patet manjura ya, ada itu menceritakan kisah kehidupan manusia, mulai lahir, mati, hidup, berkembang, mati, lalu lenyap kembali kepada Tuhan, manunggaling kawulo lan Gusti. Dan ini juga begitu. Jadi penuh dengan konsep-konsep tangible dan intangible yang dalam. Dan itu bagus sekali kalau bisa, tapi sekali lagi kita perlu interdisiplin, kita tidak bisa bekerja sendiri, karena banyak aspek-aspek yang harus kita mengerti dan digabungkan. Tentu arsitek lanskap pada akhirnya menjadi, saya harapkan menjadi leader, jadi leading partner, dan kumpulan pemikiran-pemikiran itu digabung. Karena saya lihat juga sama seperti dulu ada revitalisasi Taman Sari, ya Taman Sari, lalu di situ ada pohon portulaka. Nggak ada di zaman abad Raja Hamengkubuwono, ada Taman Portulaka belum ada itu. Jadi aneh gitu ya. Dan itu kenapa? Karena yang kerjaan arsitek. Sorry ya, bukan arsitek lanskap. Nah, itu kembali lagi pada tadi yang siapa tadi nanya biogeografi itu. Pemahaman mengenai itu dan pemahaman mengenai masa waktu itu. Pada saat itu apa yang ada di situ? Nggak ada tanaman cemara kayak saya lihat di Sumatera itu ada rumah gadang ditanamin pohon cemara. Cemara nggak ada di Sumatera. Orang Sumatera tahunya itu kelapa, gitu ya. Kalau di Toba itu cemara pinus, itu memang cemara strain Sumatera. Jadi itulah biogeografi, pemahaman itu. Kalau di Kalimantan itu pohon tualang, pohon yang besar-besar itu ya. Dan setiap pohon itu ada asosiasinya, tidak berdiri sendiri. Kalau pohon ini temennya ini semaknya ini, background covernya ini. Jadi nggak bisa pohon ini semaknya lain dari biogeografi yang lain, lalu ground covernya dari biogeografi yang lain, nggak cocok. Dan dia tidak akan tumbuh. Dan lalu kembali lagi pada konsep ini. Trees, how they hidden life, how they feel, how they communicate. Dia berkomunikasi. Ini harus kita pahami juga. Jadi ini rahasia-rahasia Tuhan ya, rahasia alam, rahasia Tuhan yang ya kadang-kadang jadi filosof ya, jadi sufi ya kadang-kadang kita. Tapi saya menjawab Anda, saya salut dan saya kira itu suatu rencana yang mulia, dan mudah-mudahan Anda mendapat jalan, mendapat akses, dan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait lainnya. Selamat Miriam. Terima kasih Ibu. Satu hal lagi Bu, saya mohon untuk buku Ibu Landscape Nusantara boleh ini dijual di Gramedia. Gramedia. Di mana Ibu? Di Gramedia ada. Di Gramedia ada. Lalu saya dulu di Sofi, buka aja di Tokopedia. Tokopedia ada. Baik Ibu. Matur sangat terima kasih Bu. Ya, soalnya saya juga minat nih Bu. Silakan. Ada di Tokopedia. Lalu juga buku saya yang itu Design on the Land juga ada, masih ada. Tapi bukan di Tokopedia, di internet ada. Ya Bu. Ya mungkin panitia bisa koordinasikan. Ya, terima kasih. Ya Bu, diusahakan Bu. Iya. Terima kasih Bu. Oh iya, saya Ya, terima kasih Bu Miria. Ini kurang lebih ada 3 pertanyaan lagi Bu. Ya. Ya, kita mulai dari yang di chatroom dari Mas Evan Sanjaya.
Pertanyaannya, selamat sore Bu Yusna. Saya ingin bertanya pendapat Ibu tentang gagalnya Kota Tua atau Oud Batavia mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai kawasan cagar budaya. Kira-kira prinsip apa yang harus ditangani atau dilakukan? Mengingat otentisitas sudah banyak sekali yang hilang. Antara lain, masyarakat yang sudah bukan asli atau pendatang, kemudian pembangunan MRT, turunnya muka tanah Jakarta bagian utara yang mencapai 10 cm per tahun, dan hal-hal yang lain. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Ya, ini memang satu ya kesedihan kita juga begitu ya. Sayang dulu kelihatannya waktu orang landscape nggak diajak kayaknya waktu pembangunan kawasan Oud Batavia itu ya. Tapi emang saya agak kaget waktu saya lihat, loh, kok desainnya begini gitu ya. Karena emang saya lihat, saya pernah ke sana dan saya lihat itu konsepnya itu konsep abad ke-19 ya, konsep waktu Belanda datang gitu ya. Dan itu belum ada kita tahu dalam sejarah tuh ada habis barok, Art Nouveau, barok, lalu rokoko, masih ingat Anda ya? Lalu Art Nouveau, itu adalah suatu gaya yang ingin memperolok-olokkan formalisme. Lalu garis lurus diperolok-olokkan jadi bengkol-bengkol begitu ya. Dan itu memang bagus, tetapi dia tidak sesuai dengan keadaan Hindia Belanda pada saat Kota Tua itu. Itu yang dikritik disayangkan oleh UNESCO. Dan mereka katakan ini tidak sesuai dengan, kan ada whole historic urban landscape, prinsip-prinsip historic urban landscape, dan ada lagi historic landscape impact apa tuh? ILAH ya. Itu ada dua konsep dari UNESCO yang menyangkut landscape yang tidak sesuai. Dan itu yang menjadi menggagalkannya. Saya baca demikian. Jadi sekali lagi saya pikir ini sayang, kayaknya orang landscape tidak diajak ya. Dan kalau saya boleh dulu pernah ada sedikit komentar dalam satu pertemuan kecil begitu ya. Itu kita punya rasa kebangsaan begitu ya. Di daerah Kota Tua itu tidak hanya peninggalan Belanda kolonial, tetapi ada peninggalan Pangeran Jayakarta. Dulu situ ada keraton Pangeran Jayakarta. Lalu tidak jauh dari situ ada 6 cultural landscape yang berupa makam, lalu batu gilang, tempat duduk raja, lalu ada hutan larangan, lalu ada tempat pertapaan. 8 yang dicatat oleh orang Perancis, waktu itu ada bukunya, saya lupa ya, itu 8 situs. Kenapa itu tidak digabungkan menjadi satu story of the place? Tadi saya ceritakan, cultural landscape itu story of the place. The story not only colonial time, also sebelum kolonial. Dan waktu Pangeran Jayakarta melawan. Dan tidak jauh dari situ lagi, di Jalan Pangeran Jayakarta ada makam Pangeran Jayakarta. Why not sambungkan itu menjadi satu story of the place, menjadi satu urutan jalur wisata, sejarah, menjadi satu namanya itu parkway kalau dalam istilah landscape itu, dari satu tempat sejarah ke tempat sejarah yang lain menjadi satu jalur lanskap budaya. Lalu itu ditata mengingatkan orang, dulu ini jalur zamannya kerajaan Galuh, kerajaan Belanda, Sunda dulu gitu. Nah ini pangeran, ujungnya adalah makam Pangeran Jayakarta. Karena dulu waktu saya ke Amerika, saya juga mengalami begitu, satu jalur wisata, mulai dari tempat, ini menceritakan perang saudara di Amerika. Mulai dari situs tempat Jenderal George Washington dengan tentaranya kelaparan, karena kedinginan, lalu mereka tinggal di gubuk-gubuknya masih ada, dipelihara, lalu ada serdadu, pura-puranya serdadu, lalu sampai perjalanan mereka, sampai perang, lalu sampai berakhir di Arlington, makam pahlawan. Sehingga itu menjadi story of the place, suatu jalur cerita. Kenapa tidak itu menjadi satu jalur cerita juga, yang bukan hanya kolonial, bukan hanya riwayat glorifying colonial time, tetapi juga glorifying our time. Jadi kepahlawanannya Pangeran Jayakarta itu juga diceritakan menjadi satu jalur, mungkin ceritanya lain tetapi satu urutan.
Dan itu mungkin ya karena yang biayai Belanda ya, mungkin dia hanya biayain yang untuk Belandanya aja, yang untuk Indonesianya dan nggak ada yang nanya lagi, nggak ada yang ngusul gitu ya. Karena itu dicatat betul oleh siapa ya, saya lupa itu namanya, yang orang Prancis itu, 8 kasus itu di buku saya sebut 8 situs yang ada dekat situ. Sayang banget kalau itu sampai hilang ya, waktu gilangnya raja, makamnya, lalu macam-macam 8. Itu satu contoh begitu ya. Jadi Oud Batavia itu itu suatu cerita yang panjang, itu nanti bisa satu tulisan lagi nanti akan bisa dibahas kembali ya. Lalu ada masyarakat bukan asli, itu memang kita tidak bisa mencegah karena kota itu kan organik ya, tumbuh terus ya, kita nggak bisa melarang. Tapi kita harus memberikan batasan. Sampai batas sini aja ceritanya begini. Tapi jangan sampai berlawanan. Dan semua itu saling mendukung begitu, sesuai dengan eranya, dan itu memang satu penelitian. Agak panjang kalau boleh diterangkan di sini. Nanti kita bisa jadi pembahasan yang lain. Tapi saya kira itu possible work untuk landscape architect. Ya, saya kira itu dulu. Cukup barangkali ditanya. Gimana? Ya, terima kasih Bu Yusna masukannya. Ya. Pertanyaan Anda bagus sekali. Smart question. Terima kasih Bu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu, dari Ibu Larissa, mungkin ingin bertanya langsung katanya. Ya. Dipersilakan Ibu Larissa. Maaf Mas, Larissa atau Lasmaria Mas? Oh, Lasmaria. Maaf Lasmaria. Lasmaria. Maaf. Halo Lasma. Lasmaria. Ya. Mohon maaf. Selamat sore Lasma. Salam kenal Bu, Ibu Lasmaria. Maaf Bu Yusna, saya tidak bisa buka videonya. Nanti sinyalnya kurang bagus. Jadi saya mau bertanya Bu Yusna, boleh ya Bu? Boleh, kalau bisa ya, jawab. Salam sehat. Iya, ada satu hal yang mau saya pertanyakan. Sepertinya memang latar belakang saya sebagai seorang budaya Batak. Kalau dibilang tradisional Batak, bagaimana saya tuh sangat mencintai lah Bu ya dengan kultur budaya. Mungkin dalam hal ini ada satu hal yang mau saya tanyakan. Secara histori ada yang menjadi menggelitik di hati saya. Sepertinya kalau bicara tanah Batak, kita mengetahui pada zamannya bukan Raja Batak. Ini saya lebih mengarah ke kultur tentang kopi, Bu. Plantation kopi. Iya, kopi. Ya, karena pada saat ini kan sudah sangat di mana-mana itu sedang booming kopi lintong untuk diekspor atau di apa. Jadi menggelitik di dalam pikiran saya sebagai apakah kopi lintong ini bisa dikatakan sebagai kultur landscape. Karena begini Bu, secara historikal turun-temurun dari keluarga suami saya sudah 5 generasi, semuanya itu bertanam kopi. Makanya kebetulan suami saya ini di daerah Lintong ini bagian daripada Kabupaten Bumbang Hasundutan. Nah, tergerak di hati saya bagaimana kita mempertahankan menanam kopi ini menjadi budaya, kultur yang bisa dipertahankan. Karena di dalam lingkungan keluarga, hampir 80% di lokasi Lintong ini, semuanya secara budaya itu sudah menanam kopi, Bu, turun-temurun. Nah, semakin ke depan, sepertinya ada yang terhilang dengan kebutuhan ekonomi, ataupun anak muda yang keluar dari daerahnya, sehingga semakin lama itu lahan-lahan yang seharusnya dulunya ditanam kopi lama-lama hilang menjadi daerah rekreasi atau menjadi daerah ruko-ruko gitu ya Bu ya. Nah, saya pinginnya mohon arahan atau petunjuk Ibu supaya ini
menjadi bisa dipertahankan, tidak hilang kultur menanam kopi tersebut. Itu Bu, jadi pertanyaan saya Bu. Maaf nih Bu, saya kurang bisa menyampaikan, tetapi kultur ini sudah dipertahankan 5 generasi, sehingga apakah ini bisa menjadi kultur budaya setempat yang bisa dipertahankan. Itu Bu maksudnya Bu. Maaf kalau penyampaian saya kurang baik Bu. Terima kasih Bu Yusna. Kembali Lasma ya. Ya Lasma, saya salut ya keluarga Anda punya kemauan dan kemampuan ya, dan untuk membudidayakan. Karena lanskap itu kan alam yang dibudidayakan manusia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau hanya menanam saja belum cukup, itu baru sampai pada hortikultur, pertanian. Harus dilengkapi dengan bagaimana membuat saungnya, bagaimana membuat jalur jalan pekerjanya untuk memetik kopi, bagaimana membuat jalur-jalur tanamannya, itu harus juga mengikuti konsep yang mana yang mau dipakai begitu. Kalau memang ini ingin dijadikan satu warisan cultural landscape yang khas begitu ya. Iya, benar. Anda harus mengembangkan begitu. Mengembangkan sendiri apakah ada suatu kebiasaan yang unik gitu ya dari suku Anda, suku Batak Anda di daerah kawasan itu yang unik. Mungkin batasan dari kebunnya, batas antara satu kebun dengan kebun lain bagaimana, mungkin jalur jalannya ada yang kalau lewat bertingkat bagaimana, lalu pohon besarnya bagaimana, pohon tempat saung-saungnya yang unik begitu ya, lalu tadi di bagaimana hubungannya dengan lanskap sekitarnya, karena lanskap budaya itu berkaitan dengan setting tadi kan dia ada setting, ada geografi, ada flora, fauna, lalu ada intervensi manusianya, lalu waktu berjalan menurut waktu. Waktu dulu tahun sekian begini, tahun sekian begini, yang mana yang mau dipakai. Mungkin ada satu masa yang memang indah sekali, mewariskan cara bercocok tanam yang unik. Gitu. Sama kalau di Bogor tuh ya, kebun teh itu kan ada jalurnya begitu kan, jalur dari mulai tempat menyemai, menanam, menyimpan bibit, lalu bagaimana, dan itu semua diatur dalam satu desain gitu ya, yang bercerita begitu. Lalu ada di mana ada khas-khasnya. Saya kira itu bisa saja tergantung nanti kreativitas Anda. Tapi kalau hanya nanam kopi saja itu baru kultur tanaman, menanam. Tapi kalau cultural landscape itu menyangkut bidang-bidang aspek lain dari kehidupan. Jadi ada rumahnya bagaimana, ada jalurnya bagaimana, jalannya bagaimana gitu. Jadi baik, itu jadi harus didesain ya Bu ya. Harus didesain, harus biar ada kita bisa konsepnya. Jalan-jalan. Ya, baik Bu. Lalu untuk bagaimana pemanfaatannya, fungsinya lalu gitu. Ya, baik Bu Yusna, terima kasih Bu. Selamat ya. Ya, nanti kalau sudah jadi saya undang Ibu. Aku suka kopi loh. Iya Bu, nanti saya kirim Bu, ada Bu. Kita produksi Bu. Aduh, hebat, baik, hebat. Bu. Terima kasih moderator. Terima kasih Bu. Semuanya. Ya mungkin mengingat waktu juga ya, sudah habis. Atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan jawaban-jawaban dari Ibu juga kami sangat, jadi banyak ilmu baru Bu. Benar saya tadi bilang saya pengen kuliah lagi tuh kalau ada tempat. Gitu. Mohon maaf untuk Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya karena keterbatasan waktu, mungkin di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali ya pertanyaan dan sesi-sesi berikutnya mungkin yang khusus nih untuk Bu Yusna kalau memang nanti berkenan ya. Ya nanti. Mohon izin dong, Pak Mulki, bicara sedikit sama Bu Yusna. Oh ya, boleh Bu, silakan. Apa itu Bu Kitarina, halo. Bu Yusna, mohon izin mau konsultasi Bu, kan saya sering mendapatkan pekerjaan untuk RTBL, kemudian kawasan zonasi, yang kawasan-kawasan cagar budaya. Nah itu mungkin saya konsultasi langsung saja Bu ya setelah seminar ini ya Bu.
Oh, Mohon ya insya Allah boleh? ya. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Ada saya Pulau sehat. Penyengat, ada Pulau Oh, Penyengat, Pulau ada Penyengat asik banyak. banget Ya, itu tempatnya itu kan Ratu Perempuan itu kan ada ya, rajanya perempuan tadi kan ya. Tanjung Pinang. ya, Saya udah ke ya. Penyengat, saya dulu penelitian Penyengat. Ya, masalahnya tuh ya udah penuh Layu. tempatnya ya. Oh. Jadi susah, Iya, datanya susah. Kemudian ya nanti boleh Bu konsultasi ya Bu. insya Allah. Boleh juga Bu, saya diajak kali Bu Rina. Tuh kan, ayo sama-sama. Halo Ginda, aduh, selamat Bu. ya berkiprah semuanya. Baik, terima kasih. Jelas sebentar Bu. Terima kasih Pak Sampai Mulki. ketemu lagi. Ya. Pak Baginda mau ngomong. Pak Ibu nggak bisa Baginda. sendiri nih. Nggak bisa 1 kali, harus 2 kali Bu. Nantilah insya Allah. Landscape Doain tol aja. belum dimasukin Bu. Hah? Tol Iya. yang terbangun sekarang itu kan banyak membelah budaya. Iya, Nah betul. itu kiri kanannya itu seksi banget untuk investor-investor. Nah kita bisa Iya. kehilangan banyak itu Bu. Ya. Ya itulah makanya cepet-cepet ya Anda banyak yang jadi pejabat pemerintah jadi bisa membuat Nah ini dia intervensi. nih peran adik-adik kita ini bagaimana Iya. untuk menggugah Pemda-Pemda ini supaya artinya Iya. ya tenaga kita dipakai lah Iya. untuk berbicara terutama tentang budaya-budaya tadi. Iya. Kalau kita lewat jalan tol cuma bablas begitu aja kita nggak kenal apa-apa Bu. Iya betul. Iya kan? Tanaman Identitas. ciri khas tempat, budaya-budaya yang menjadi pintu-pintu gerbang atau ada arah-arahan yang tepat. Iya. Menarik sekali Bu. Ya. Soalnya waktu bikin buku etnis itu Ibu sampai dengan saya artinya banyak cerita. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Selamat siang sore semua. Salam Selamat sehat. sore kawan-kawan semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Moderator, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya Nuli Ikatan Alumni. Hai. Ibu Yusna. Hai Baginda. Ibu Yusna. Baginda Foto pertama. Belum ditutup, belum ditutup. Ini jangan medan semua. Bentar, moderator dulu. Sekarang coba Mulki bisa memulai lagi ya moderator. Silakan Mulki. Terima kasih Bu. Sidi Kalang itu kopi Sidi Kalang itu. Mungkin sebelum Bapak Ibu melanjutkan Arabica itu, kegiatan lainnya, Arabica. ini kami mau menginfokan saja. Mungkin kalau yang membutuhkan atau menginginkan bukunya Ibu Yusna bisa dilihat di Tokopedia atau di Shopee gitu Bu ya, atau mau langsung di Gramedia. Kalau boleh tahu judul-judulnya supaya lebih cepat nyarinya. Judulnya kalau ini Nanti aja Bu. Ya. Bu di WA aja. Ya, ini di Trisakti kalau yang ini. Ini di Trisakti. Oh, kalau itu udah punya. Ini di Trisakti. Yang tadi yang belum ada. Kalau ini nggak dijual karena ini buku proyek sama lingkungan hidup dulu IALI. Kalau ini di Singapura jualnya. Oh, nggak ada di sini ya Bu. Nggak ada. Kalau ini ada di online. Ini ada di online. Ini ada. Yang di Singapura judulnya apa Bu ya? Managing Cultural Landscape. Managing di Inggris tapi di Cultural Singapura Landscape. juga jual. Karena aslinya kan Routledge itu dari London, Inggris. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada online. Nah, kemudian juga ini dari Ika Aspek Lanskap dari bidang yang menyelenggarakan susur ini mengeluarkan merchandise ini Bapak Ibu. Ini akan dibagikan dan bisa ditukar dengan uang ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Merchandise Bagikan ditukar dengan uang. ini akan dibagikan kalau Sukses, sudah ya. ditukar dengan uang. Ya, semoga susur sukses. Boleh saya tahu yang pertama Rahman, yang kedua siapa Yang pertama itu Mas Agus Rok Bu, kemudian yang kedua Mas Rahman, yang ketiga Bu Yusna. Ya Bu, soalnya yang pertama kita belum sempat didokumentasikan, tapi yang kedua kita udah didokumentasikan dan bisa dilihat di YouTube. Mungkin kalau Bapak Ibu berminat untuk melihat. Saya ikut kok. Saya ya, ikut itu yang kedua. Jadi masih ada Yang di Ibu YouTube. Yusna Nanti juga udah ada di kita YouTube mau ya? tampilkan di YouTube. Nah. Jadi untuk beberapa yang mungkin telat ikut atau misalkan memang belum sempat mengikuti hari ini, bisa lihat langsung ke YouTube kita. Nanti linknya dikirim.
Baik, sukses semua ya. Terima kasih dan doa saya supaya semuanya sukses dan maju terus sehat-sehat. Amin. Moderator mau tanya dong, ada foto bareng nggak nih? Iya Bu, ini baru mau dipoto nih. Tadi udah yang foto kedua ya Bu. Udah nyala nih kamera dari tadi. Siap. Ya, siap Pak. Bapak Ibu, Mas, Mbak, Abang, Kakak, mohon dinyalain dulu kameranya untuk foto bareng lagi kita. 2 Zoom ini. Untuk ini ada 3 slide. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Riri ya. Slide terakhir 1, 2, 3. Oh iya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Lagi dong, lagi. Oh, mau lagi Pak? Siap. lagi Pak. Hebat Bu Yusna, hebat. Iya. Sekali lagi terima Makasih, kasih Bu kepada Yusna. Bu Yusna, kepada Bapak Ibu, Mas Mbak yang Terima sudah kasih Bu Yusna. Terima kasih Bu Yusna. Terima kasih. di acara susur ketiga ini. Bapak dan Ibu Terima mungkin kasih, Bu sebelum Yusna. meninggalkan ruangan Zoom, Salam sehat ya. mungkin kita boleh Terima minta kasih Bu Yusna. Bu Yusna ya. kasih absen dan review yang ada di chatroom. Saya Bu Yusna. Terima kasih Bu Yusna. Terima kasih Bu Yusna. Terima kasih Bu Yusna. Terima kasih moderator. Mari Bu, sehat Bu. Sehat, Terima kasih Mulki Reza. Semangat. Kita nanti bikin sesi lagi Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Marina. Tetap jaga kesehatan Bu Yusna. Terima kasih. Kangen. Assalamualaikum Bu Yusna. Waalaikumsalam. Kopinya Terima kasih tuh, semua kopinya tuh. teman-teman. Kopi apa itu? Skip party Mereknya sehat. Alhamdulillah. Pamit Ibu Yusna, matur nuwun. Amin. Terima Semuanya kasih. Ibu, Bapak, Mas, Mbak, terima kasih. Yusna, nanti saya Mas telepon ya Bu. Agusro, Oh, siap. Tony, Saya bisa terima jalan kasih lagi ya. Bang Tony, semuanya senior-senior, Terima kasih ya Bu. junior. Terima kasih. Terima kasih. semuanya. Terima kasih Bu Sehat Yusna. selalu Ibu. Wah. Agus harus bicara. Wah, kirim kopi lintum ya Bu ya. Sun basah, jangan kering. Mau. Ya, untuk Bapak Ibu, Mas Mbak yang masih mau ngobrol, ini mungkin akan kami nyalakan sampai pukul 5 sore. Boleh dipersilakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih abang-abang, Bapak. Selamat sore, makasih Pak. Mohon izin, terima kasih. Terima kasih.